Kita juga sama-sama pejuang garis 2 Mbak Dini gitu. Malahan mereka sampai di tahap benar-benar yang nangis gitu yang Mbak Dini. Kayak ada stigma lu belum menjadi perempuan yang lengkap kalau misalnya belum punya anak. Apa iya ya? Kalau di postingan gue mesra-mesra lagu-lagu Iya lumayan sih gitu lumayan kan. Kadang-kadang buat lo bikin pengen muntah gue tau lah. Kalau gue gak bisa mendidik beliau, dia bisa tuntut gue loh. Zaman-zaman bandelnya Dimas gitu kan. Gak ada yang tahu, gak usah tahu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, so this is the last part obrolan gue bersama Dimas Seto dan Dini Aminarti. Nah kalau misalnya kalian rasa obrolan kita di sini ini menarik dan bisa memberikan kalian perspektif baru, nah coba tag ke kita @DanielManantaNetwork dan mungkin ada quote yang pengen kalian posting juga atau mungkin ada klip yang pengen kalian posting dan siapa tahu postingan kalian itu bisa kita repost di Instagram kita juga. Alright, nah kita langsung balik lagi ke Dimas sama Dini. Lu sendiri itu masih, ini kan kayaknya memakan waktu lu banget gitu ya. Akhirnya nih dengan ini masih mempunyai impian untuk main sinetron sebagai aktor dan aktris gitu di dunia entertainment. Karena ini kayak full time, full heart gitu. Jadi kalau full time itu udah gak bisa jadi part time actor gitu misalnya. Ya masih bro, masih. Gak, kita memang mengurangi gini. Gue dunia entertainment dari tahun 98. Iya. Udah biasa hidup namanya stripping, begadang dari pagi segala macam. Jujur sekarang di luar itu semua, gue udah gak kuat begadang bro. Jam 9 udah ngantuk sama malu juga gitu. Karena kan. kita harus lari paginya. Nah ya itu dia, jawabannya juga salah satunya. Satu itu. Dan gak lari pun kayaknya badan gue butuh recovery 2-3 hari untuk normal lagi kalau udah begadang gitu kan. Iya, betul. Nah untuk main sinetron, buat saat ini enggak, kecuali kalau ada sinetron yang memang pulangnya jam 6 sore udah sehat pulang. lah. Sehat, syuting sehat gue mau. Iya. Gue udah ngerasain syuting 36 jam nonstop, gue udah pernah bro. Seperti itu. Gila. Film masih yang kita jalanin. Film masih karena film itu kalaupun kita begadang waktunya jelas. Syutingnya kan 2 minggu, 3 minggu jelas ya bro. Habis itu udah gitu kan. Nah, film ini kita juga lagi ada persiapan. Terus aktivitas kita apa? Full heart. Juga full time bukan berarti kan gak lepas, bukan sehari-hari harus seperti itu. Yang kita lagi bangun adalah sistem. Nah ini kan kembali lagi niat kita kan bisa dilegasikan kan. Benar gak? Ya berarti kita harus bangun sistem dong. That's good. Nah sistem itu yang akan dilanjutkan oleh siapa? Ya mereka-mereka itu para kader, para santri itu yang ntar insya Allah bisa menjadi kader. Ya sekarang mungkin terlihat kita lelah. Mungkin terlihat kita membuang banyak waktu, tapi ini kan suatu saat ya kita nggak akan sepadat itu lagi karena sudah ada yang melanjutkan dari anak-anak itu semua. It's amazing ngelihat kalian ngomongin ini very light, benar-benar kayak santai banget gitu. Gue pengen tahu momen ketika kalian berdamai dengan mungkin di hati kita nih ya udahlah kalau misalnya kita nggak punya anak nggak apa-apa, tapi kita diberikan tanggung jawab untuk pondok pesantren ini dan kita mempunyai anak-anak yang mungkin bukan biologis gitu. Itu kapan momen you know that moment gitu, atau mungkin saat itu pernah bukan komplain ya, tapi mungkin nanya gitu ke Tuhan, kenapa sih kita nggak dikaruniai oleh anak gitu misalnya. When was that? The journey-nya. Gue mungkin pengen ngomong ini karena mungkin ada tetangga kita yang lagi nonton pun mereka juga belum dikaruniai anak dan belum memiliki tujuan atau misi yang semulia kalian gitu, yang sekarang ini ya udah kalau misalnya Tuhan masih belum memberikan rencananya untuk kita dikaruniai anak, kita sekarang ini bisa ngurusin pondok pesantren dulu gitu misalnya. When did that happen? Ya sebenarnya kalau misalnya boleh jujur sih sampai sekarang kita masih terus berdoa ya mas. Masih berdoa sama Allah gitu kan. Masih berdoa sama Allah karena kita gak pernah tahu Allah itu akan ngasih di waktu kapan. Pasti Allah kalaupun memberi pasti dikasih di waktu yang tepat menurut Allah gitu kan. Makanya kita masih terus tetap berdoa, masih terus berusaha gitu. Tapi yang ada sekarang
ya kita jalanin gitu. Karena memang mungkin dengan adanya anak-anak ini 46 ini kita, ya tadi yang tadi aku bilang, mungkin Allah masih meminta kita untuk belajar. Ini belajar dari 46 anak ini aja dulu gitu kan. Mungkin seperti itu. Kita kan gak pernah tahu rencana Allah seperti apa. Kalau aku sih ngambilnya seperti itu. Jadi memang ya tetap berusaha, berdoa tetap terus dijalanin. Tapi ya tidak lepas sama yang memang tanggung jawab yang memang sekarang Allah lagi kasih ke kita. Jadi maksud ini tuh sampai saat ini pun kita masih berprasangka baik pada yang di atas gitu loh. Ya. Gitu aja, prasangka baik. Ya. Gitu. Stigma. Gue pengen tahu juga dari Dini gitu ya. Kayak ada stigma, gue gak tahu apakah ini di Indonesia aja apa di dunia gitu. Tapi intinya kayak lu belum menjadi perempuan yang lengkap kalau misalnya belum punya anak. Itu misalnya. How do you deal with it? Pernah gak ngerasain hal tersebut? Mungkin awal-awal pernikahan sempet ya gitu kan. Kayaknya ya karena banyaknya orang-orang yang ngomong itu kan. Kapan gitu punya kan. anak, kapan punya anak. Nah itu udah ya sampai sekarang juga masih gitu kan. Ya dengan stigma yang orang bilang kalau misalnya kita belum hamil, kita belum melahirkan, belum bisa merasakan sebagai seorang wanita yang sempurna gitu kan. Itu awal-awal nikah memang aku mikir apa iya ya gitu kan. Tapi berjalannya dengan waktu, aku berusaha untuk selalu belajar, berusaha dekat dengan orang-orang yang memang lingkungannya insya Allah menurut aku baik, yang benar-benar bisa mensupport aku gitu kan. Ya aku menepis itu semua gitu kan. Karena kita tahu dari mana dia benar-benar menjadi seorang wanita yang sempurna dengan dia melahirkan, dengan dia hamil, tapi ternyata dia gagal mendidik anak. Karena kalau di kita itu kan madrasah pertama itu adalah ibunya. Madrasah itu artinya apa? Pendidikan pertama. Ya. Okay. Pendidikan pertama itu adalah dari seorang ibu. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita lihat endingnya anak ini bukan jadi anak yang baik, menurut aku dia bukan menjadi seorang perempuan yang sempurna karena dia tidak berhasil mendidik anak ini dengan baik. Dan pertanggungjawabannya nanti kan bukan cuma di sini. Pertanggungjawabannya itu kan nanti akan di akhirat. Nanti Allah akan nanya loh. Dan anak bisa menuntut. Iya, anak itu bisa membawa kebaikan, anak itu bisa membawa keburukan. Jadi menurut aku stigma itu sih enggak ya. Enggak masuk ke dalam pemikiran aku dan akhirnya bikin aku stres apa segala macam, enggak kayak gitu. Karena ya itu tadi, kita gak pernah tahu dia sempurna atau enggak. Ternyata kalau misalnya kayak ini insya Allah nih mudah-mudahan Allah izinin, ternyata 46 anak yang memang ada di kita, berarti 57 ya. Berarti 57 total dari angkatan 1 sampai angkatan ketiga ini. Kalau misalnya ternyata mereka benar-benar bisa menjadi orang yang bisa memberikan banyak manfaat, dan mereka ingat semua apa yang kita berikan, bukan dalam arti kita pamrih dengan apa yang kita udah kasih ke mereka, tapi lebih ke nilai-nilai yang udah pembelajaran yang udah kita kasih, terus mereka jalanin, insya Allah akhirnya itu bisa membuat mereka berhasil dunia akhirat. Ya itu menurut aku malah menjadi orang yang benar-benar sempurna menurut aku insya Allah. Jadi bukan sebagai wanitanya penuh atau enggak, tapi sebagai manusianya. Lu sebagai orang yang emang sudah mengikuti, berjalan di jalannya Tuhan dan benar-benar mengikuti dan berserah banget sehingga lu menjadi manusia yang sempurna gitu, in a way di mata Tuhan dengan apa yang direncanakan, kenapa Tuhan menciptakan lu gitu misalnya. Bukan lagi soal wanita dan laki-laki gitu kan. Karena kayaknya ya I think ya stigma itu sih, dan mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi encouragement juga buat kepada semua tetangga kita yang mungkin nggak bisa punya anak gitu. Ya karena memang banyak banget sih teman-teman yang kayak suka nge-DM, komen-komen gitu kan. Ketemu langsung. Iya, kita juga sama-sama pejuang garis 2 Mbak Dini gitu. Malahan mereka sampai di tahap benar-benar yang nangis gitu, yang Mbak Dini ya pokoknya ya sedih gitu ya. Wajar aku bisa merasakan apa yang mereka alamin, tapi yang penting di sini adalah kita harus selalu kasih spirit buat teman-teman di luar sana. Gitu kan, karena memang anak bukan segalanya.
Yang tadi udah dibilang bisa bawa kebaikan atau keburukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah itulah kenapa lo lihat kalau di postingan gue mesra-mesra lagu-lagu, iya lumayan nah, sih, gitu lumayan kan. sih. Kadang-kadang buat lo bikin pengen muntah, gue tau lah. Enggak. Cuman gue sering ngiler gitu aja. Nahan muntah. Setelan lagi. Ya. Karena itu salah satu memang kita bangun supaya pada akhirnya ya mereka kan melihat latar belakang kita ya, kondisi kita ya. Kok bisa sih tanpa kita harus ngomong panjang lebar tapi dengan bahasa gambar, ya itu justru banyak menginspirasi mereka dan berarti kita ngerasa ada hal positif yang manfaat yang ujian ini yang Allah berikan. Ternyata kita dengan melakukan itu kita bisa memberikan semangat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Itu kan dari sisi ibu nih, maksudnya dari sisi wanita gitu ya. Kalau dari sisi bokap, ayah gitu misalnya, maksud gue dari sisi laki-laki. Ya, laki-laki yang belum dikaruniai dengan anak, dan again kita berprasangka baik sama Tuhan. Gue juga mendoakan supaya kalian juga mendapatkan momongan. Amin. Gitu, nggak ada kata telat. Dari lu sendiri ada stigma nggak? Atau apa yang mungkin kata-kata semangat yang bisa lo kasih juga kepada tetangga kita yang sekarang ini juga lagi berjuang, ya pejuang pejuang garis dua. Ya siapa sih sebuah pasangan yang nggak pengen punya keturunan? Gue rasa hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Tapi kalau gue sendiri gitu ya melihat ya karena dari apa yang kami jalanin dan kami pelajari. Arti sebuah anak ini ya tadi yang Dini bilang ini bisa menjadi sesuatu hal yang mengantarkan kita kebaikan atau malah membuat kita menjadi dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya. Pegangannya itu kan. Nah di saat itu ya gue sudah bisa berdamai dengan diri gue gitu ya. Sekarang berarti Allah mengamanahkan gue gimana gue bisa mendidik yang ada dulu nih. Istri. Ya. Istri kan tanggung jawab suami bro. Ya. Ya kan kalau gue gak bisa mendidik beliau, dia bisa tuntut gue loh. Gue punya imam, punya suami gak pernah ngajarin gue yang baik, gak pernah ngatur ke segala macam. Nah ya mungkin pada saat ini gue melihat ya gue harus mendidik istri dulu. Membawa dia sama-sama. Kadang-kadang kita bisa bermesra-mesraan dunia segala macam. Nikahan segala macam, pergi kemana. Ya pada akhirnya pasang gak mau kita nanti dipertemukan juga. Bersama-sama di tempat yang baik gitu ya bro ya. Betul. Nah dia kalau benar-benar sayang sama istri, sama pasangan suami sama istri, ya sekarang ya waktunya kita juga mempersiapkan sebetulnya di kehidupan yang abadi kelak kan gitu. That's good. Gitu sih sebetulnya. Jadi ya sekarang gue merasa ya ini tugas gue dan masih banyak hal yang perlu kami pelajari dan belum kami lewati. Ya mudah-mudahan gak perlu kami harus merasakan semua itu. Yang buruk itu harus kami rasakan dulu untuk membuat diri kami berubah. Karena menurut kami itu wasting time ya. Sayang kalau kita habis seperti itu. Tapi justru ini kita bisa belajar bersama-sama. Tanpa harus kita menjalankan dulu, mengalami dua hal yang buruk. Tapi kita bisa ngambil pelajar dari apa yang dialami sama orang lain. Tapi itu mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Mengevaluasi diri, mengevaluasi diri. Kita mendikte orang yang lebih tepat. Kita tanya sama diri kita sendiri. Kita selama ini sudah sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seperti apa? Apakah sudah cukup baik untuk pasangan kita? Wow. Cukup baik buat keluarga kita. Mungkin itu akan lebih bijak. Kita fokus sama apa yang kita punya, bukan fokus sama apa yang kita gak punya. Betul, gitu. Atau apa yang kita belum punya. Gitu. Jadi kita benar-benar fokus untuk menjadi yang terbaik dengan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Gitu. Bukan komplain sama Tuhan, kok yang gue mau belum dititipin gitu. Jadi maksudnya I think that's really good. Itu perspektif yang sangat luar biasa banget sih dari kalian. Guys, thank you banget. Thank you juga bro. Gue ngerasa akan ada sesi kedua ya. Kan lo bolak-balik terus ke Ari Untung. Masa cuma ke Ari aja. Gue juga. Ari baru sekali. Tapi gue kesini jujur. Gue masih belum puas ngeliat kapal di luar jendela lo. Gue lagi sangat menikmati ngeliat kapal keluar masuk. Tapi enggak, nanti sesi kedua kayaknya bakal di studio baru bro. Iya. Yang liatnya macet dong gue. Tapi lebih dekat ya kan. Kita mau pindah studio. Jadi ya mungkin belum sekarang gitu kan. Tapi lagi rencana pindah. Tapi yang pastinya thank you banget guys. Sama-sama thank you bro udah diundang. Seneng banget. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ternyata gak sempat ditanyakan. Iya.
kayak zaman-zaman bandelnya Dimas gitu kan. Nggak ada yang tahu, gak usah tahu. Mungkin dikit-dikit lo tahu. Iya, oke, pernah kepergok soalnya Dimas, Daniel. No, tapi kita sendiri juga ngerasa kayak nggak tahu ya, gue belajar banyak banget dari kalian berdua, really. Benar-benar kalian berdua ini pasangan yang bahagia karena kalian benar-benar pasangan yang berserah gitu. Kayak dengan background kalian yang sepertinya dunia bilang itu tidak mungkin, tapi Tuhan membuat itu menjadi mungkin. Ya gak sih? Kalian benar-benar saking berserahnya sama Tuhan, sesuatu yang dunia bilang ini gak ada nih kualifikasinya buat orang-orang ini untuk melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi Tuhanlah yang mengkualifikasikan kalian untuk melakukan amanah yang sudah diberikan kepada kalian gitu. Bukan lagi ijazah, bukan lagi kayak sekedar mungkin dari pengalaman lah pasti. Tapi benar-benar dari arahan dari Tuhan juga, dan itu ya bikin gue it encourage me lah. Itu benar-benar kayak bikin gue semangat juga gitu. So anyway, kepada semua tetangga kita yang udah nonton dari part awal sampai part terakhir, gue pengen bilang thank you so much. Thank you sekali lagi buat Dini dan juga buat Dimas. Sama-sama bro. Di rumah kalian atau di pesantren kalian bisa taruh ya. Ini hanya kita berikan kepada bintang tamu kita atau tetangga-tetangga kita yang duduk di sini. Ini tetangga yang baik, memberikan hadiah buat tetangganya. Yeah. Luar biasa loh deh. Kamu gak bawa hadiah? Iya, kita bangga ya. Gak apa-apa. Ntar kita kirim. Ya. Gue sampai masker double D aja gue gak dapet loh. Iya. Gimana itu? Habis itu dia ngambung-ngambung. Asli, pas lagi zaman-zaman lari gitu, yang semua coach dikasih gini, kok gue gak dapet. Bukan ya? pas dia, lu pakai masker. Mana? Dimas pernah nanya sama gue, Nil, kok lu gak pernah kena COVID ya? Iya bro. Lu pakai masker gak? Pakai, cuman bolong-bolong gitu masker lu gitu. Loh, jadi rahasia lu gak pernah kena COVID gimana? Iya, jadi gue kalau misalnya mau bersin, gue buka dulu maskernya bersin supaya abis itu gue tutup lagi supaya maskernya gak bau gitu. Itu salah banget. Contoh yang salah. Anyway, guys, again gue ngerasain banget kalau misalnya nanti akan ada sesi kedua bersama Dimas dan Dini juga. Thank you. Dan yang pastinya tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Kita ketemu lagi sama tetangga-tetangga yang luar biasa juga minggu depan. Bye guys, thank you.